Halo semua teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Sandi dari channel RK Land. Oke, hari ini kita akan saya akan membahas tentang yang sudah banyak banget orang-orang bertanya, yaitu tentang bagaimana cara membaca sertifikat. Jadi banyak sekali orang-orang dari yang milenial, orang tua, mereka sudah beli sertifikat, mereka punya sertifikat, mereka diwariskan sertifikat tanah, tapi mereka tidak mengerti bagaimana cara membaca sertifikat. Kalau ditanya yang mana nomor sertifikat, mereka nggak tahu kelabakan. Yang mana yang namanya NIB, yang mana yang namanya surat ukur, gambar ukur, dan lain-lain. Jadi pada hari ini saya akan sedikit sharing ya, bukan maksud menggurui, hanya sharing tentang bagaimana cara membaca sertifikat. Oke, baik sebelum kita mulai, jangan lupa support channel kami RK Land untuk terus bisa berkarya dengan cara subscribe. Karena subscribe itu gratis untuk teman-teman semuanya, tapi bagi kami itu berarti banget. Oke, terima kasih. Kita langsung lanjut ke penjelasan tentang bagaimana cara kita membaca sertifikat. Jadi ini di lembar pertama, ini saya bisa tunjukkan, ini ada sampul halaman pertama atau biasa disebut dengan sampul. Di sini ada tulisan daftar isian 206. Ini tidak perlu kita hiraukan karena ini hanya arsip di BPN. Kemudian di sini ada tulisan Badan Pertanahan Nasional. Tandanya ini adalah produk dari BPN Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Di sini ada logo Garuda, sertifikat tanda bukti hak. Nah, jadi sertifikat ini adalah surat atau buku tanda kepemilikan kita sebagai pemilik dari sebuah kawasan atau sebuah sebidang tanah, dengan buktinya yaitu sertifikat tadi yang produknya dikeluarkan oleh BPN. Oke. Nah, di sini sebenarnya dari halaman pertama ini saja teman-teman semuanya sudah bisa mendapatkan informasi nomor sertifikat. Nomor sertifikat di mana? Nah, di sini di paling bawah, pojok paling bawah, di sini ada angka-angka yang nomor 14, 06, 01. Ini nggak perlu dihiraukan karena kita nggak perlu tahu itu. Nah, yang paling penting di sini 5 digit terakhir. Jadi 5 digit terakhir ini adalah nomor sertifikat hak milik. Jadi kalau ditanya yang mana nomornya, dengan membuka sampul dari sertifikat saja kita sudah tahu sebenarnya. Di sini ada nomornya 10904. Nah, ini nomor sertifikat. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya di sini kurang lebih sama dengan sampulnya, hanya saja lebih detail, lebih informasinya lebih banyak. Nah, kita lihat di sini sertifikat. Di sini ada tulisan hak milik. Jadi hak milik ini tandanya kan kita ada banyak contoh sertifikat ya. Ada contoh sertifikat, ada namanya HGU, ada namanya HGB. Nah, kebetulan yang ini adalah hak milik. Hak milik ini bisa dibilang levelnya tertinggi karena hak milik ya. Nah, jadi ya memang kepemilikannya mutlak milik orang tersebut yang punya sertifikat ini. Di sini ada hak milik, kemudian ada nomor. Nomornya sama tadi kan, 10904 sama dengan yang di bawah tadi. Nah, di sini ada tulisan provinsi, kebetulan tanah sertifikat ini berada di Kalimantan Barat, dan Kabupaten Kuburaya. Nah, Kecamatan Rasau Jaya, desanya Rasau Jaya Umum. Nah, dari halaman 1 ini saja sudah banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di mana letak dari bidang tanah yang ada di sertifikat ini. Oke, yang di bawah tadi sama ya kayak yang di sampul. Saya masuk ke lembaran berikutnya. Nah, ini namanya disebut lembaran pendaftaran pertama. Di sini ada judulnya, pendaftaran pertama. Oke, kalau kita baca sertifikatnya dari ini ya, dari rata kiri ya. Nah, di sini ada halaman hak milik, kemudian ada nomor sertifikatnya lagi 10904, Desa Rasau Jaya Umum,
Nah, jadi di sini dalam 3 lembar tadi sudah berulang kali disampaikan dari nomor sertifikat segala macam. Jadi teman-teman nggak usah bingung kalau ditanya di mana nomor sertifikatnya. Nah, ini cara bacanya. Dari halaman pertama dari sampul tadi itu sudah ada sebenarnya nomor sertifikat. Nah, kemudian yang berikutnya B, ini ada NIB. NIB ini kependekan dari sebentar ya, nomor identifikasi bidang tanah. Nah, jadi sama seperti kita kita sebagai warga Indonesia, warga NKRI, kita punya yang namanya KTP. Begitu juga dengan tanah. Tanah juga punya KTP, nomor KTP, tapi bukan nomor KTP, nomor NIB, nomor identifikasi bidang tanah. Nah, di sini ada 14140101036990. Jadi kalau ditanya NIB-nya berapa, yang di sini nomor NIB-nya. Nah, di sini juga ada letak tanah Jalan Sekunder C. Nah, oke. Kemudian C, asal hak. Jadi sertifikat ini asalnya dari mana? Apakah dari dulu surat SKT, surat desa, diterbitkan jadi sertifikat, atau mungkin dari sertifikat induk yang gede 1 hektar kemudian dipecah jadi kaflingan. Nah, kebetulan sertifikat yang saya pegang ini adalah sertifikat dari hasil pemecahan tanah induk, sertifikat induk atau sertifikat yang gede kemudian dipecah jadi kaflingan. Nah, di sini kita bisa lihat asal hak. Nah, nomor 3 kita baca di sini pemecahan bidang M01229. Nah, M01229 ini adalah nomor sertifikat induk pertama yang sertifikat sebelum ini. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Baik, kemudian yang bagian D, dasar pendaftaran. Nah, ini track recordnya jelas semuanya. Track record dari mulai pendaftaran segala macam udah jelas. Waktu itu saya memohon pemecahan tahun 2015, tanggal 27 bulan Agustus 2015. Di sini juga ada nomor pendaftarannya. Jadi jelas semua track recordnya. Teman-teman bisa baca sejarah dari sertifikat ini bagaimana bisa terbit. Oke, kemudian E, ada surat ukur. Nah, surat ukur ini adalah hasil dari pengukuran lapangan yang dituangkan ke dalam uraian kertas dalam peta bidang. Nanti saya jelasin, ada di lembaran berikutnya. Di sini ada tanggalnya, tanggal dibuat tanggal 16 bulan 11 2015. Ada nomornya juga, jadi nomor SU. Jadi kalau untuk sertifikat di atas tahun 2000-an itu sudah namanya SU. Kalau sertifikat di bawah tahun 2000-an biasanya kodenya bukan surat ukur tapi gambar ukur, GU. Nah, itu perbedaannya, tapi sama aja sebenarnya. Di sini ada nomor SU-nya berbeda ya, berbeda dengan nomor hak milik. Ada luasnya 170 meter persegi. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian pemegang hak yang F. Jadi, di sini adalah nama pemegang hak pertama. Saat sertifikat pertama kali dibuat, nah inilah namanya. Nah, kebetulan yang ini nama saya pribadi. Nama saya Muhammad Sandi di sini. Di sini ada tanggal lahirnya segala macam. Cuman kenapa ini dicoret? Nah, nanti saya bahas. Ini dicoret karena ini sudah beralih ke pemilikan, karena mungkin sudah saya jual. Sudah saya jual ke orang dan orang itu balik nama. Jadi nama yang ini dicoret. Seperti itu. Oke, pembukuan. Nah, ini nggak terlalu penting benar sih. Penerbitan sertifikat dan tanda tangan dari kepala BPN-nya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Pendaftaran, peralihan hak, pembebanan dan pencatatan lainnya. Nah, di sini semua tentang perubahan sertifikat, perubahan nama, jika Anda ingin mensekolahkan sertifikat atau memasukkan ke bank jadi modal usaha Anda. Nah, itu nanti semuanya tercatat di sini track recordnya. Jika Anda jual balik nama akan ada track recordnya di sini. Nah, kebetulan yang ini sudah ada track recordnya. Saya sengaja pilih sertifikat yang sudah ada track recordnya biar komplit ya penjelasannya. Nah, kebetulan yang ini adalah sebab perubahan atau tanggal pendaftaran nomor daftar isian. Jadi perubahannya itu adalah jual beli. Jadi sertifikat ini yang atas nama saya ini sudah saya jual beli. Nah, jual beli dengan akta notaris nomor sekian-sekian. Saya jualnya waktu itu 13 Oktober 2020 dibuat oleh dan di hadapan notaris
Natalia Berlin Caprina. Nah, seperti itu ya. Di sini jelas track recordnya, balik namanya. Nah, ini ada sudah balik nama seperti itu ya. Nah, bisa dilihat ya dengan di layar Anda. Tanggal 27 Oktober sudah selesai sertifikatnya. Sudah balik nama ke orang tersebut, bukan lagi menjadi hak saya, tapi sudah hak orang yang tadi balik nama. Nah ini, jadi semua perubahan, peralihan hak, pembebanan, pencatatan lainnya, itu semuanya akan terrecord di halaman ini. Dia ada 2 halaman. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjut di gambar halaman surat ukur. Nah, ini tadi surat ukur yang tadi saya ada bahas sedikit tentang jadi saat kita membuat sertifikat, saat kita pemecahan, kita akan menurunkan petugas dari BPN ke lapangan. Nah, dia akan ngukur dengan GPS dan segala macam. Nah, hasil dari titik koordinat segala macam itu dituangkan di dalam surat ukur ini. Nah, jadi ini sebenarnya memang tidak untuk orang awam ya untuk membaca surat ukur ini, tapi setidaknya ya kita boleh tahu lah. Nah, di sini yang pojok kanan atas itu ada NIB yang tadi saya bilang 1414001036690, itu nomor NIB-nya. Kemudian di sini ada nomor. Nah, nomor surat ukur ya, bukan nomor hak milik. Nomor surat ukurnya adalah 2059 garis miring Rasa Jaya Umum, ini adalah desanya, garis miring 2015 adalah tahun terbit dibuatnya sertifikat ini. Oke. Di dalam surat ukur ini ada informasi tentang sebidang tanah. Nah, terletak lokasinya di sama yang tadi ya, kayak sampul di depan, ada provinsi Kalimantan Barat, kemudian kabupaten atau kotanya Kuburaya, kecamatan Rasaujaya, desa Rasaujaya Umum. Kemudian ada peta pendaftaran. Nah, ini nomor peta pendaftaran. Ini kita sebenarnya nggak perlu tahu amat karena ini datanya hanya bisa dibaca, maksudnya hanya sangat berguna untuk petugas-petugas ukur dari pihak BPN. Nah, keadaan tanah di sini tanahnya perumahan. Nah, jadi untuk kondisi tanah ini, keadaan tanah itu ada banyak ya. Ada non pertanian, ada pertanian, ada perkebunan. Nah, kebetulan tanah sertifikat ini keperuntukannya, keadaan tanahnya adalah perumahan. Karena memang saya begitu pemecahan kafling, memang kafling ini untuk perumahan, kafling perumahan. Nah, di sini ada tanda-tanda batas. Tanda batasnya itu ada patok. Patok itu tanda batas tanah ya, seperti tiang itu 4 sudut sebagai tanda batas tanahnya yang telah sesuai dengan PMNA atau undang-undang agraria. Di sini ada juga keterangan luasnya 170 meter persegi. Nah, penunjukan dan penetapan batas itu oleh saya sendiri saat itu, yaitu Muhammad Sandi. Jadi saya yang turun, saya yang menemani petugas BPN menjadi saksi saat tanah ini diukur untuk dipecah. Diukur oleh petugas ukurnya namanya Muhammad Arifin atau M. Rizal Arifin. Nah, ini petugas ukurnya, jadi jelas semuanya terrecord. Kalau terjadi apa-apa atau misalnya kita lupa, kita bisa cari kalau yang bersangkutan ini masih ada atau masih hidup. Baik, kita lanjut ya di lembaran berikutnya. Nah, di lembar berikutnya ini ada sket lokasi. Nah, sket lokasinya ada 2, ada yang skala agak besar, ada yang skalanya luas. Saya bahas dulu yang pertama, skala yang tadi, skala kaflingan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat skala 1:500. Nah, di sini ada plot plot kaflingannya, tanahnya, lokasinya seperti apa. Di sini kita bisa tahu kita tetangganya dengan siapa. Yang utaranya kita dengan siapa, selatan dengan siapa, timur dan baratnya itu bersebelahan dengan siapa. Nah, di sini kan kita bisa lihat yang arah barat itu menghadap ke rencana jalan. Yang utara menghadap tetangganya SU 2058. Yang di bawah atau selatan SU 2060. Yang di sebelah timur itu SU 2018. Nah, jadi kita tahu ini tetangganya dengan siapa aja. Nah, seperti itu. Dan dari sini juga kita bisa tahu sebenarnya untuk ukuran panjang kali lebar. Hanya saja butuh alat bantu, yaitu penggaris dan beberapa rumus. Jadi kita nggak tahu nih, tadi luasnya 170 meter persegi, tapi kita nggak tahu nih panjang
dan lebarnya berapa. Nah, untuk itu, untuk membaca ini kita perlu menggunakan penggaris, kemudian ada rumus-rumusnya yaitu rumus skala. Nanti mungkin akan saya bahas di video berikutnya yang lebih detail perihal itu. Oke, kita lanjut yang skate lokasi yang luas. Nah, ini skate lokasi yang luas bisa dilihat, ini kan kaflingan ya, kaflingan. Ini ada jalan besarnya. Nah, ini yang diarsir, ini adalah tanah yang di sertifikat ini yang diarsir. Seperti itu ya. Nah, ini total kawasan kaflingannya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Baik, yang berikutnya atau bisa dibilang yang terakhir adalah halaman terakhir. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya, lebih rangkuman terakhirnya dan lebih ke pengesahan sih, lebih ke pengesahan. Di sini tidak terlalu banyak informasi yang perlu kita ketahui di sini. Di sini hanya bisa kita lihat bahwa sertifikat ini sah, ditanda tangan langsung oleh kepala BPN. Kebetulan ini BPN Kuburaya. Nah, seperti itu. Ini hanya pengesahan, daftar isian, kemudian nomor-nomor dan segala macam dirangkum di halaman terakhir. Nah, sebenarnya juga ada ini yang di sampulnya. Yang di sampulnya ini lebih kepada dari undang-undang atau informasi yang disampaikan dari BPN tentang pertanahan atau sertifikat. Baik, nah sekian seperti itu ya penjelasan dari sertifikat ini. Oke, jadi mudah-mudahan dari video yang singkat ini teman-teman semuanya, teman-teman dari RKLN, penonton RKLN bisa tahu nih sekarang yang mana yang namanya nomor sertifikat, yang mana NIB, yang mana skate lokasi, yang mana nama pemilik. Jadi tahu. Semoga seperti itu ya teman-temannya. Jadi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sekian dari video pada hari ini. Jika ada yang belum jelas, ada yang belum mungkin saya terlewat, teman-teman komen ya. Tulis di komentar, ternyata ada yang belum saya jelaskan. Nanti kita akan buat video-video berikutnya untuk menjelaskan hal tersebut. Baik, terima kasih. Jangan lupa support channel kami RKLN dengan subscribe, karena subscribe itu gratis buat Anda tapi sangat-sangat berarti buat kami untuk terus berkarya dan memberikan video-video yang informatif buat Anda semuanya. Baik, salam sukses.